Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita materi apa ya? Mana ini ya? Yang ini ya, yang baru ya. Selanjutnya, kemarin kita udah bahas min, median, modus. Terus kemudian, ini selanjutnya distribusi frekuensi sudah. Distribusi frekuensi. Ini namanya menghitung nilai tendensi, pusat penyebaran, angka indeks loh. Ini kan setelah UTS ya. Ini setelah UTS loh, UTS dengan baik dan benar. Distribusi, sampling. Loh, Bu Enda kok ini materinya? Kita masih kuartil ya. Bu Enda ini kayaknya ini perlu ketemu nggak ya minggu depan? Karena materinya kayaknya sepertinya kuartil hasil presentil ya. Kalian tuh wajib belajar mandiri sih. Harus dibaca, harus rajin-rajin baca gitu. Ntar saya lihatnya ya kan, kemarin min, median, modus, geometrik rata-rata, udah kemarin, kemudian kuartil, loh min, median, modus kok, oh ya kuartil, oh variance dulu ya, variance, baru kuartil hasil presentil setelahnya itu. Variance itu masuk ke setelah UTS. Variance dan deviasi. Jadi kita itu sekarang kuartil desil presentil. Untuk deviasi variasi itu minggu depan. Berarti setelah UTS. Setelah UTS koefisien kecondongan. Loh, mestinya koefisien kecondongan itu setelah UTS. Yang saya upload ya, kayaknya ini yang belum saya revisi sama Bu Tito sih. Yang saya upload di apa tuh namanya ilmu e-learning ya. Jadi setelah itu koefisien kecondongan, angka indeks, distribusi probabilitas deret berkala. Ya, terus kemudian pengujian hipotesa, iya itu ya. Jadi sekarang kita membahas kuartil desil presentil ya. Udah saya siapkan sih. Makanya ini di sini tuh catatan saya yang ketiga nih, kuartil desil presentil. Nah, ini kan selanjutnya kemarin kan. Ini masih ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan sih? Iya, ukuran pemusatan ya. Duh, kok yang ini? Nah, ukuran pemusatan ukuran letak ya. Jadi kuartil, desil, presentil. Presentil ya. Kuartil, desil, persentil, ukuran letak. Nah, yang pertama itu di sini ya. Jadi setelah kita belajar min, median, modus, kemudian kita bahas tentang kuartil. Apa sih itu kuartil? Kuartil adalah ukuran letak yang bagi 4 bagian. Jadi kalau 4 bagian dari 100% itu dibagi menjadi bagian yang sama. Jadi K1-nya 20%, K2-nya 60%, dan seterusnya. Nah, di sini jadi grafiknya tuh dibuat seperti ini ya. Jadi dari 0, 25, 50, 75, 100%. Jadi dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi untuk data tidak berkelompok, rumusnya K1 dan seterusnya itu 1 N itu jumlah data plus 1 kurung tutup dibagi 4. Kalau data berkelompok, 1 jumlah data dibagi 4. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini saya juga udah buat catatannya. Catatan saya ya. Jadi kan juga harus banyak mencatat. Kalau belajar tuh harus banyak mencatat. Ya ini ya. Jadi ini ada berapa data? 19. Berarti kita masukkan untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3. Saya ditanyakan kuartil 2. Berarti rumusnya 2 dikali data plus 1 dibagi 4. Kuartil selalu dibagi 4. Jadi letak data yang ke-10. Ke-10 itu berapa? Lihat yang data ke-10, 3.475 gitu ya. Nah, yang untuk catatan itu, ini setelah itu sudah kuartil ya.
Ya, untuk catatan itu, nah ini ya contohnya. Jadi kan ini ada kuartil 1, 2, 3. Ya, kalian catat N-nya ini berapa? Ada 8. Terus ditemukan berapa letaknya? 2,25. 2,25 berarti yang mana? Ya, nanti dihitung letak kuartil 2,25. Karena di sini ya, saya contohkan letak kuartilnya 2,25 karena desimal. Berarti kalau desimal berarti dia dicari dengan rumus NK. NK1, NK2, NK3. Ya, kalau di sini sudah sampai itu belum ya? Oh, ini langsung data per kelompok ya, saya nyontoinnya ya. Yang saya catat, iya, jadi data per kelompok ya. Enggak ada sebelumnya. Iya, jadi data berkelompok. Karena ini hasilnya desimal, ya kita masuk ke sini dulu aja. Karena hasilnya desimal, jadi seperti ini ya. Ini yang kemarin, tabel kita kemarin. Jadi letak K1, K2, K3 pakai rumus NKI sama dengan L plus 1 kali N dibagi 4 kurangi CF bagi FK dikali CI. Nah, apa itu? Rumus apa itu? Kita lihat di sini ya. Nah, kalau di sini kita pakai rumus ini. Sama aja sih, Bang. Ini saya pakai buku yang kemarin ya. Yang biasanya saya pakai. Ya, jadi pakai rumus. Sebenarnya lebih mudah kalian pakai rumus ini ya. Jadi, kalian mau untuk menghitung data per kelompok ya. Pakai rumus yang ini. Keuntungan dari 8 perusahaan saham pada tahun 2011 K1, K2, K3. Yang tadi kan sudah ya. Contohkan tadi berapa K1, 5, 10, 15. Ya, itu lihat di data letak kelima, 10, dan 15. Kalau ini kita lihat K1, K2, K3-nya. 2,25 berarti dihitung lagi dari nilai kuartil yang berada di bawah. Nilai kuartil bawah berapa? Nilai kuartil bawah 2,25. Dipakai nilai kuartil untuk letak kuartil 2,25. Berapa? Jadi bawah dari 2,25 itu 436. Bawah K1 kan mestinya di antara 436 dan 756. Jadi kita pakai yang 436. Terus kemudian LK-nya berapa? Hasilnya 2,25. Dikurangkan LKB, letak data kuartil yang berada di bawah letak kuartil. Berapa di situ? Nilainya 2 ya. Jadi nilainya 2. Terus kemudian letak yang setelahnya di atas dari letak kuartil 3. 3 dikurangkan 2 letak di bawah kuartil. Setelah 3, 2 kan? Sebelum 3, 2. Jadi ini terus dikalikan NKA ya. 436 kurangi 436. Jadi berapa? Nilai NK1-nya 516. 436 ditambah 0,25 dibagi 1 dikali 320. 436 ditambah 80. Ya gitu. Jadi untuk selanjutnya nilai kuartil untuk letak kuartil NK2. Jadi 1076 ya. 1076 berapa ini? 4,5. 1076 kita lihat K2-nya. Dia 4,5. K2-nya berapa? Karena dia 4,5 berarti dia tengah-tengah dari 1076 dan 2454. Terus kemudian jadi berapa itu? Nilai LK-nya 4,5 dikurangkan nilai 4. Nah, setelahnya letak kuartil itu 5 dikurangkan 4. Nah, sebelumnya dari nilai letak kuartilnya berapa? Setelahnya 2454 dikurangin sebelumnya 1076. Jadi 1076 ditambah 0,5 bagi 1 dikali 1378 sama dengan 1765. Begitu juga nilai kuartil ketiga ya. Ini dihitung dari 6,75, 6, 7 kurangkan 6. Itu setelahnya berapa? 4082 dan sebelumnya 2989. Terus ditambahkan 81 jadi 3808,75. Gitu ya. Jadi ini untuk contoh penggunaan bersih 8 perusahaan dalam miliaran rupiah untuk data berkelompok ya.
data, oh data tidak berkelompok untuk data yang genap. Ya, tadi untuk data yang ganjil, ini data tidak berkelompok untuk data yang genap. Terus kemudian untuk menghitung kuartil data berkelompok sekarang. Jadi tadi untuk data yang tidak berkelompok ya. Maaf ya, saya sudah jelasinnya udah setahun yang kemarin soalnya. Jadi untuk ya ini data yang berkelompok sekarang, tadi tidak berkelompok ya ganjil dan genap. Sekarang kuartil data berkelompok itu pakai rumus NKI sama dengan L plus tadi ya IN kurangi CF. CF itu apa? Frekuensi kumulatif. FK itu frekuensi pada kelas kuartilnya, bukan frekuensi kumulatif ya FK itu. Kemudian CI interval kelasnya dari kuartil. Pakai kemarin tabel yang sama. Ya, jadi K1 sama dengan berapa di situ L-nya 84,45. Jadi kita contoh kuartil pertama. Kuartil pertama itu berapa? 1N bagi 44. Berarti 5,5. 5,5 itu antara 3 dan 7 frekuensi kumulatifnya. 3 sama 7 kan tengah-tengahnya 5,5. Ya, jadi dimasukkan 5,5. Dia pakai batas yang 84,45. K1, K2, K3 ya. Terus kemudian 5,5 dikurangkan 3 dibagi 4. Ya, karena frekuensi kumulatifnya 3. Terus bagi 4 dikali 7,4. Intervalnya 7,4. Jadi berapa? 8975. Ya, K2, K3 seterusnya juga seperti itu. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Ini bisa semua. Jadi, L itu tepi kelas di mana letak kuartil berada, ya. Kemudian N itu jumlah data seperti biasa, frekuensi total, CF itu frekuensi kumulatif, ya sebelum kelas kuartil. Kemudian FK itu bukan frekuensi kumulatif, tetapi frekuensi pada kelas kuartil. Kemudian CI itu interval kelas kuartilnya, ya. Kemudian desil. Desil adalah ukuran total yang membagi 10 bagian yang sama. Jadi 10 sampai 90% sampai 100%. Data tidak berkelompok itu 1N plus 1 bagi 10. Data berkelompok 1N dibagi 10 dan seterusnya. Jadi dia perhitungannya karena 10% jadi D1, D2 sampai D9 ya. Jadi ada 10%, 20% sampai 100%, sampai 90%. Ya. Kalau misalnya pembagiannya 20% sampai 75% itu kuartil yang lebih sesuai ya, kita bukan pakai desil. Tuh, jadi untuk rumusnya ini. Nah, grafik kota desilnya 10 sampai 100%. Ya, maaf ya ada Pak tukang rumput gitu, jadi agak berisik. Terus kemudian jadi ini 0 sampai 100% ya. Semoga masih dengar ya ini ya suara saya. Jadi ini letak grafiknya. Kemudian contoh desil, data desil. Tadi letak desilnya sama ya, 1N plus 1 tapi dibagi 10 untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data desil. 1N jumlahnya N ditambah ini ditambah 1 dibagi 10 ditambah ini ya. Ditambah 1 dibagi 10, 20 dibagi 10. Dengan 2. 2 letak kuartil desil kedua. Ya. Dan seterusnya. Terus kemudian untuk data berkelompok seperti apa? Sama seperti yang tadi. Kita lihat contoh soal yang di sini. Ini sepertinya saya tulis panjang. Oh, enggak ya. Nah, ini ya. Ini juga sama sih. Seperti yang tadi ya. Contoh letak desil. Ya, sama 1,8. Jadi 1,8 itu di mana letaknya? 1,8 itu berada di antara 10.260 dan 10.060. Ya, jadi tengah-tengah situ dihitung sampai 10.570 ya. Sudah ya tadi ya. Kemudian apa? Ini ya. Untuk data desil data berkelompok. Jadi NDI desil L ditambah 1 IN bagi 10 sama ya dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi pada kelas desil ya. Mestinya FD. Tapi
Iya sih, tapi FK juga ya, dikali CI. Ini sih sama rumusnya, 1 dikali 22 dibagi 10. Karena desil kan di 10 bagian yang sama. Jadi misalnya kalau kalian makan kue atau pizza, ya itu dibagi 10 bagian yang sama. Ya, kalau kuartil bedanya tadi 4 bagian yang sama. Ini 10. Jadi 1 kali 22 dibagi 10 sama dengan 2,2. Dihitung, dimasukkan. 2,2 itu berada di frekuensi yang mana? Berada di frekuensi yang pertama. Karena 3 kan. 3, frekuensinya 3. 2,2 itu berarti sebelumnya angka 3 kan. Sebelum angka frekuensi 3 berarti kita pakai baris yang pertama. 76095 ditambah 22 dibagi 10 kurangkan 0 bagi 3 dikali intervalnya 7,4. Kemarin cara cari interval tahu ya, interval kelas ya. Yang saya berikan ke teman kalian nilai kelas kurang nilai bawah dibagi katanya itu ya, jadi ketemunya 7,4 yang kemarin. Ya, jadi interval itu carinya pakai rumus ya. D5, D9 juga sama gitu. Itu untuk desil. Terus kemudian kita lihat yang di sini ini juga sama ya, tapi kelasnya ini juga dihitung sama D1, ND1, ND2. Masih sama ya. Jadi D1 letaknya di mana, dimasukkan, dihitung. Letak data kedua yang di mana gitu. Dilihat frekuensinya. Ya, frekuensinya berapa letak kedua. Ya, dihitung frekuensinya karena letaknya kedua, berarti dia letak pertama kan, karena frekuensinya 13. Ya, jadi 38, 49, 50. Kita bisa seterusnya. Jadi bertemu seperti ini. Ya, ini habis ya. Habis. Kemudian decil masih sama ya, cuman bedanya dibagi 10 bagian yang sama. Terus kemudian untuk kotak persentil, orang letak yang bagi 100 bagian yang sama. Jadi 1 sampai 99%, 1 sampai 100%. Jadi per 1% ya, P1 sampai P99. Data per kelompok 1 N plus 1 dibagi 100, data per kelompok 1 N dibagi 100, dan seterusnya sampai P99. Nah, untuk contoh untuk ukuran letak persentil ya, kalau digambarkan pada tabel itu seperti itu. Ya, 1 sampai 99%, tapi berhubung tabelnya ini terlalu rinci, jadi dia dihitungnya di sini 3%, 5%, mestinya ada 2% ya, 4%, cuman nggak dituliskan di sini, tiba-tiba aja langsung sampai 99%. Jadi persentil juga sama, 1N per 1 dibagi 100, 1N bagi 100. Terus kemudian untuk letak persentil ya, hitunglah letak persentil 15, 25, 75, dan 95. Pakai rumus yang biasa ya. P15 di kuartil ketiga. Persentil ketiga. Jadi 1300 dan seterusnya ya. Terus untuk kemudian desil persentil. Nah, ini contohnya harga tiket kereta ya, letak persentil P75. Ini juga masih sama, ini untuk data yang tidak berkelompok. Ya, untuk data genap. Jadi dihitungnya seperti ini, ketemunya 9,75. Ya, 9,75 berarti dia berada di mana? Di 9 dan 10, berarti 335 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ketemunya nilai persentil 346,25. Terus kemudian untuk yang data berkelompok ya. Jadi P22 22 dikali 22 bagi 100 ya 4,84. 4,84 letaknya di mana? Letaknya di frekuensi. Lihat yang di frekuensi kumulatif 3 dan 7. Antara 3 dan 7. Jadi 84,45 ditambah 4,84 bagi 100 kurangkan 3 dibagi frekuensi kumulatifnya 4. Bukan frekuensi kumulatif, frekuensi pada letak persentilnya FK ya. Kalau itu di CF, maksudnya frekuensi FK itu 4 dikali intervalnya. Jadi ketemu 87,854 gitu ya.
Gitu aja, nanti catatannya dicatat. Ya, biasanya saya suruh catat dari situ, dari dari PPT dari ini, tapi kalian cukup catat ini aja ya. Saya suruh catat semua sih. Nggak apa-apa ya catat ini aja ya. Karena kan kalau dasar untuk data berkelompok kan kalian bisa kan. Maksudnya untuk data data apa ini? Data berkelompok bisa ya, data berkelompok ya. Pakai rumus yang tadi, kalau ini untuk data berkelompok. Tapi genap. Nah, ini juga sama P85, P22 karena kan 1 sampai 99. Jadi P22 bisa, P23 bisa, P85 bisa, P96 bisa sampai 99 bisa. Ya, itu ini kemudian ya NP96 sudah sama ya. Sudah ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang tanyakan, nanti kita bisa lanjut di WAG ya. Ya, jadi kita sekarang kualitatif persentil desentil. Kuartil desil persentil, maaf ya. Aduh, capek ya saya habis dari Sidoarjo pengabdian. Banyak yang harus dibereskan ya. Jadi nanti setelah ini kita lanjut di WAG, terus kemudian besok saya informasikan tugasnya apa. Untuk minggu depan RMK-nya saya belum tahu ya, karena saya nanti mau lihat RPS yang sudah saya perbarui itu. Cuma tadi saya buka RPS yang apa tuh RPS yang ini ya gitu. Jadi nanti kalian kerjakan ya ini karena ini nggak sesuai juga sih. Pokoknya RPS yang saya upload ya, yang saya upload ada di situ. Kalian lihat lagi. Pokoknya kuartil jasa presentil ini seingat saya setelah itu UTS. Cuman kalau misalnya masih ada RMK nanti kita lanjutkan lagi ya. Gitu ya. Kalau sudah nggak ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di BAG. Sudah ya nggak ada pertanyaan nanti bisa tanyakan selanjutnya sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.